Halo adik-adik, shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ui, ui, ui. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Kita dalam kondisi sehat, kuat. Semua karena Tuhan. Karena itu, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan beribadah. Tante Eske undang adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyi dua lagu. Ku menang, dan bangkit serukan nama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oke adik-adik, silakan duduk. Kita akan berdoa. Dalam sikap doa kita menyanyi Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersyukur melalui ibadah kami pagi ini. Tuhan memberkati kami dari awal sampai akhir. Hanya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyi lagi lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan baca Alkitab. Buka Alkitabnya Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu belajar firman Tuhan.
Engkau menolong kami sehingga kami mengerti isi firman-Mu, dan terlebih kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Buka Alkitabnya, Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik pernah merasa kehilangan? Tante Heske pernah. Tahun 2013, Tante Heske kehilangan papa. Papa Heske sudah meninggal, tinggal mama di Manado. Beberapa waktu yang lalu teman kita, Elin dan Acel, juga kehilangan mamanya. Tante Heske sedih mau bilang, itulah suasana hati yang dirasakan oleh para murid ketika Tuhan Yesus dengan mata mereka sendiri melihat Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, berarti Yesus mati. Mereka kehilangan seorang guru, mereka kehilangan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dalam kondisi mereka rasa kehilangan semangat, putus asa, mereka kembali ke pekerjaan mereka semula, yaitu penjala ikan, nelayan. Mereka pulang ke Galilea, lalu mereka menjala ikan, menjadi nelayan. Ayat 3, coba adik-adik, katong perhatikan, katong baca. Ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah adik-adik, Simon Petrus mengajak murid-murid yang lain untuk menangkap ikan, dan mereka bersama-sama menangkap ikan pada malam hari. Biasanya nelayan kalau mencari ikan malam hari, dan pagi-pagi tinggal mengambil ikan hasil tangkapan mereka dan dijual ke pasar yang adik-adik makan tiap pagi tuh, tiap hari tuh, itu hasil para nelayan menangkap ikan di malam hari. Tapi malam itu adik-adik,
mereka tidak menangkap apa-apa. Pelajarannya apa adik-adik? Ketika dalam hidup katong, usaha yang kita lakukan kalau kita tidak bersama Tuhan akan sia-sia. Saat itu Petrus dan murid-murid yang lain pada waktu mereka menangkap ikan, tidak ada Tuhan Yesus bersama mereka. Mereka menangkapnya sendiri dan hasilnya mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Nah, pelajaran pertama yang kita pelajari dari pembacaan kita saat ini adalah katong harus bersama Tuhan Yesus, melibatkan Tuhan Yesus dalam hidup katong. Andalkan Tuhan Yesus dalam hidup katong. Apapun yang katong lakukan, katong minta tuntunan Tuhan Yesus, tuntunan Roh Kudus, minta perlindungannya, minta arahannya. Contoh adik-adik ketika katong mau belajar, sebelum belajar katong berdoa, Tuhan tolong beta mau belajar supaya beta mengerti pelajaran ini. Kalau mau pergi, Tuhan tolong beta mau pergi ke sini agar beta dijaga oleh Tuhan. Dalam hidup katong, sepanjang hidup katong andalkan Tuhan. Bersama Yesus, Yesus selalu bersama katong. Ketika katong bersama Yesus, katong pasti berhasil. Itu pelajaran berharga yang katong pelajari lewat pembacaan kita ini. Pertama adalah kita mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Nah, adik-adik, saat itu Tuhan Yesus ada. Kemudian pada waktu siang Tuhan Yesus ada bersama-sama mereka di situ, dan Tuhan Yesus mendekati mereka dan bertanya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Dan mereka menjawab, tidak ada, karena memang tidak menghasilkan apa-apa. Nah, coba katong baca ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, adik-adik, dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus memerintah para murid untuk menangkap ikan di sebelah kanan. Itu siang hari, adik-adik. Kalau nelayan menangkap ikan siang hari rasanya mustahil. Tapi ketika Tuhan Yesus yang suruh, tebarkan jalamu, dan mereka taat perintah Tuhan, mereka tebarkan jala, padahal mereka dalam kondisi capek saat itu, sepanjang malam mereka mencari ikan tidak mendapat apa-apa, tapi mereka taat perintah Tuhan, mereka menebarkan jala. Dan hasilnya apa adik-adik? 153 ikan yang besar. Jaringnya tidak koyak. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, pelajaran kedua yang katong pelajari dari ayat ini adalah taat perintah Tuhan. Saat Tuhan Yesus memerintah, murid-murid ikut, dan hasilnya mereka dapat yang banyak sekali ikan. Nah, adik-adik, dalam hidup katong harus taat kepada Tuhan Yesus. Bagaimana katong tahu perintah Tuhan? Lewat Alkitab. Karena itu baca Alkitab setiap hari, katong tahu perintah Tuhan. Dari situ katong tahu melakukan apa, katong taat melakukan perintah Tuhan. Tuhan juga pakai lewat orang tua katong, lewat pengasuh, lewat guru-guru, lewat teman-teman, lewat kakak-kakak, adik-adik. Tuhan pakai semua orang di sekitar katong untuk bagaimana katong boleh taat melakukan perintah Tuhan. Itu pelajaran kedua, adik-adik. Katong belajar lewat pembacaan kita saat ini. Nah, kita harus bangga punya Tuhan Yesus yang hidup. 2 minggu lalu katong rayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu hari Paskah. Kita bangga, kita punya Allah yang hidup. Bukan sampai di situ, tapi kita mau sungguh-sungguh percaya, yakin bahwa kita menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, yang mampu menolong katong melewati hari-hari hidup katong. Karena itu iman kita semakin bertumbuh, percaya sungguh kepada Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang benar itu, bahwa Dia akan pasti menolong katong. Katong pasti berhasil dalam hidup kalau katong mengandalkan Tuhan, mau taat perintah Tuhan. Amin. Adik-adik, ayat hafalannya Yohanes 21 ayat 5 sampai 6a. Yohanes 21 ayat 5 sampai 6a.
Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Itu ayat hafalan kita hari ini. Adik-adik hafal ya? Kita menyanyi hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi lagi hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Kita akan berdoa syafaat. Sikap doanya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang hidup, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hidup, kami mempunyai Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami dan untuk taat kepada perintah-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak yang dalam pertumbuhan mereka bertumbuh di dalam takut Tuhan, di dalam mengandalkan Tuhan, di dalam taat kepada firman Tuhan. Ini kerinduan kami, anak-anak kami menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi banyak orang karena mereka hidup bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pendidikan mereka Tuhan berkati, mereka menjadi anak-anak yang pintar, berprestasi di sekolah dan boleh dipakai Tuhan untuk terus mengalami Tuhan dalam hidup mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, para orang tua berkati pekerjaan mereka boleh bekerja dengan baik dan menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk persembahan Engkau berkati, kuduskan, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan pada pengasuh, Tuhan menolong kami untuk tetap setia melakukan bagian kami, menjadi teladan juga bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Tante Eska undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita menyanyi Sang Kristen Kecil Kupunya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penghantaran kuasa Roh Kudus mau menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.